sahabat JBS, selamat datang kembali di channel Hakikat Ilmu. Tempatnya berbagi ilmu, cara dan pengalaman. Untuk sahabat-sahabat JBS yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini lebih maju, berkembang, dan lebih semangat berbagi ilmu, pengalaman, dan cara-cara, tips dan trik yang kami ketahui. Oke sahabat JBS, kali ini kita akan berbagi ilmu dan pengalaman tentang bisnis thrift. Sahabat JBS, apakah sudah tahu dengan bisnis thrift atau thrift shop? Karena thrifting itu banyak peminatnya. Mungkin yang belum tahu bisa kami jelaskan apa itu bisnis thrift shop. Bisnis thrift shop berasal dari dua kata, yaitu thrift dan shop. Thrift sendiri artinya adalah hemat dan shop adalah belanja. Ya, bisa diartikan jenis bisnis berupa jual beli produk fashion bekas tapi layak dipakai. Umumnya yang diperjualbelikan bukan pakaian biasa, melainkan produk fashion impor bekas tapi bermerek, yang harganya mahal jika kondisinya baru. Ya, seperti itulah. Dan kebanyakan bukan cuma orang-orang dan kebanyakan peminatnya adalah kaum muda seperti ABG. Keuntungan berbisnis baju ini ya sedikit banyak, sangat-sangat menguntungkan. Ya, sesuai pengalaman, keuntungan berbisnis thrift shop ini yang saya alami, yang saya ketahui, contohnya adalah modal kecil tapi untungnya besar. Tidak kalah dengan jual beli pakaian baru. Kalau saya sendiri disuruh memilih, saya lebih memilih bisnis thrift ini daripada jual pakaian baru. Karena kalau jual pakaian baru itu modalnya besar, profitnya atau untungnya belum tentu besar. Yang kedua, keuntungannya adalah banyak barang bagus yang bisa kamu dapatkan. Ya, selama saya berjualan thrift ini, alhamdulillah sedikit banyak barang-barang yang bermerek, yang kalau dibeli biasanya harganya ratusan jutaan, seperti bermerek Uniqlo, H&M, dan lain sebagainya. Terus kalian apa mau produk thrift shop ini bukan cuma pakaian aja ya. Produk thrift shop ini ada bisa berupa jam tangan, sepatu, ya, pakaian atasan, celana atas, dan masih banyak yang lainnya. Tapi lebih ke pakaian. Yang trending, yang viral itu pakaian. Banyak di kota-kota besar yang menjual pakaian-pakaian thrift, pakaian-pakaian impor kayak gini. Ya, tentunya harganya miring daripada harga barunya. Tapi untuk pemakaian atau kelayakan
masih bisa dikatakan layak untuk dipakai. Bagi sahabat YBS yang berminat atau mau belajar bisnis thrift shop seperti ini, mungkin bisa melakukan, dan saya yakin semuanya pasti bisa. Yang penting ada action, keberanian, tekad. Halo sahabat YBS, minat berbisnis thrift shop, saya berikan tips-trik. Belum sahabat YBS terjun ke bisnis thrift shop, alangkah lebih baiknya yang pertama analisa pasar, melakukan riset pasar. Ya, bisa diartikan tentukan market. Analisa pasar dibutuhkan untuk kamu memutuskan produk yang akan dijual dan memberi informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang baik dalam berbisnis. Sahabat YBS perlu menentukan cara apa yang menguji produk sebelum dijual, membantu melacak tren yang muncul, memperkecil kemungkinan gagal, dan membantu bisnis berkembang. Sehingga sahabat YBS mampu merencanakan pemasaran yang tepat sasaran, tepat target. Dengan analisa pasar bisnis yang sahabat YBS lebih terorganisir dan bisa jadi evaluasi bisnis jika terjadi kegagalan. Ya, sahabat YBS bisa menentukan peminat yang paling banyak sekitaran tempat atau lokasi. Ya, sahabat YBS bisa menentukan target dengan cara, ya sahabat YBS bisa menentukan target dengan cara peminat yang paling banyak, misalnya seperti wanita. Maka sahabat YBS memberikan keutamaan atau berbelanja mengambil barang yang khusus untuk pakaian wanita dulu. Dan peminat wanita, apa yang paling banyak disukai? Misalnya dress atau atasan. Kalau kami sendiri sahabat YBS, pertama kali kami menjual produk dress, pakaian dress khusus wanita. Kami mengambil balnya itu bal mangke, dan alhamdulillah kami lebih lancar daripada sahabat-sahabat kami yang satu supplier. Alhamdulillah belum sampai 2 minggu, ya sekitaran 2 minggu lah, sudah tinggal setengah yang sudah laku. Dan dalam satu bal itu sekitaran berapa ratus piece baju, ada yang 302, ya sekitaran 300-an lah, 300 ke bawah, dalam 100 kilo dalam satu bal besar. Kami mampu menjual setengahnya dalam jangka waktu 2 minggu. Ya, itu kami mengambil atau menganalisa riset apa yang akan dijual lebih dulu, bal apa yang akan diambil dulu, dengan budget atau modal minim yang kami punya. Kalau yang sudah modalnya banyak,
bisa ambil berbagai variasi bal atau produk fashion. Dan yang nomor 2 adalah tentukan asal produk. Mau ngambil dari mana bal yang sahabat YBS mau diperjualbelikan? Carilah supplier yang terpercaya, yang berkualitas, dan tentunya harga ditinjau, ongkos kirim ditinjau, sehingga modal yang dikeluarkan tidak terlalu membengkak. Dan jangan lupa kode bal. Carilah informasi sebanyak-banyaknya sahabat YBS tentang kode bal. Misalnya dress, kode balnya berapa. Cari informasi sebanyak-banyaknya dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Misalnya atasan ambil LBC Ikiwa atau ya Hongyang. Kalau menurut kami sendiri, lebih ke produk yang berasal dari Korea yang bagus-bagus. Bukan bermaksud merendahkan yang lain, hanya sesuai pengalaman kami, produk Korea lebih menjaga kualitas. Tetapi perlu digarisbawahi juga, ketika kita dalam berbisnis thrift shop ini adalah berkaitan dengan keberuntungan juga, karena belum tentu meskipun kode balnya sama, belum tentu baju-baju atau pakaian atau fashion atau produk yang di dalamnya itu bagus. Masih kembali kepada keberuntungan. Tapi menurut kami yang menurut kami sesuai pengalaman kami merekomendasikan produk yang berasal dari Korea. Yang ketiga atau selanjutnya, ketika produk itu sudah datang lalu kita bongkar, maka kita harus memperhatikan produk kita. Bisa dikatakan perhatikan produk kita, mana yang tidak layak dijual, yang layak dijual, yang bermerek, yang perlu diperbaiki, misalnya kancingnya rusak atau sobek sedikit, kan itu masih bisa diperbaiki. Jadi bedakan. Dan umumnya dalam bisnis thrift itu dibagi menjadi 3. Orang-orang pasar atau orang-orang yang berbisnis thrift mengatakan bagian kepala, leher, dan kaki. Kepala itu adalah yang bermerek, yang branded. Yang leher bisa dikatakan masih layak dipakai, masih bagus, tapi tidak bermerek, tidak branded. Dan yang kaki adalah yang tidak branded dan kelayakannya sangat jauh, tapi masih bisa dijual. Setelah itu bisa kalian hitung total berapa banyaknya baju atau berapa banyaknya piece dalam satu bal. Setelah itu sahabat YBS bisa mengkalikan dengan modal untuk mencari harga jual sebuah produk. Yang intinya bagi kami, sesuai pengalaman kami, barang-barang yang tidak layak pakai, bisa dikatakan rusak, apa itu,
modalnya itu misalnya dalam satu pakaian itu 20.000, larikan kepada harga yang branded. Jadi naikkan harga branded agar kita tidak mengalami rugi. Setelah itu untuk selanjutnya yang keempat, promosikan produk kita atau thrift kita, promosikan ke halayak umum baik secara online dan offline. Kalau dengan online, sahabat YBS bisa melakukan promosi dengan cara pakai marketplace Facebook atau bisa pakai marketplace yang lainnya, misalnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Jadi sahabat YBS harus rajin-rajin memposting atau mengupdate produk sahabat YBS di berbagai marketplace. Kalau sesuai pengalaman kami adalah kita akan promosikan produk kita melalui yang pertama adalah Facebook, karena mayoritas penduduk atau masyarakat Indonesia itu mempunyai akun Facebook, dan pengguna Facebook itu salah satunya yang terbanyak adalah Indonesia. Makanya kami mempromosikan atau mengutamakan di Facebook. Dan cara mudah untuk mempromosikan produk kita bisa melalui Instagram, lalu dihubungkan dengan Facebook. Jadi ketika kita mengupload produk kita di Instagram, maka juga akan muncul di Facebook. Bisa melalui halaman Facebook, membuat halaman Facebook, dan upgrade Instagram kita menjadi Instagram Business agar lebih mudah, karena banyak fitur-fitur yang lebih mudah. Selain dengan marketplace, silakan sahabat YBS promosikan produk sahabat YBS di berbagai grup di Facebook, terutamanya produk sahabat YBS dipromosikan di grup sekitaran tempat atau lokasi toko sahabat YBS. Selain marketplace, sahabat YBS bisa mempromosikan di TikTok, YouTube. Ya, intinya adalah sosial media harus dikuasai oleh sahabat YBS. Dan untuk tips dan trik untuk mempromosikan thrift atau produk sahabat YBS, kami akan membuat video selanjutnya sesuai pengalaman kami, entah itu di YouTube, TikTok, yang utama adalah Facebook. Karena berawal dari Facebook, kita larikan ke grup WA, dan dari berawal WA atau Facebook kita larikan ke Shopee, agar orang yang masih ragu percaya kepada kita, dan agar kita bisa lebih membangun akun Shopee kita. Karena selain Facebook, marketplace yang cukup viral atau familiar atau banyak digunakan oleh penduduk atau masyarakat Indonesia adalah Shopee. Yang tidak memungkiri seperti Tokopedia atau yang lainnya juga banyak penggunanya. Tapi bagi kami, untuk produk fashion, kami mengutamakan di Shopee daripada marketplace seperti Tokopedia atau yang lainnya. Dan untuk offline, sahabat YBS bisa mempromosikan melalui brosur, banner,
Ya seperti itu, dari mulut ke mulut nanti akan sampai semua dan tahu akan bisnis yang digeluti oleh sahabat DBS. Untuk selanjutnya, apabila sahabat DBS akan membuka toko, maka yang perlu diperhatikan adalah lokasi dan tokonya sendiri. Yang dimaksud lokasi adalah lokasinya harus strategis sahabat DBS. Bisa di pinggir jalan raya atau di tempat-tempat ramai. Yang intinya efisien, yang mudah dijangkau oleh halayak ramai. Yang kedua adalah perhatikan desain toko. Toko-toko fashion ya tidak mungkin banyak yang tidak memperhatikan desainnya, dan saya atau kami merekomendasikan desain tokonya agak cerah, mulai dari catnya cerah, gambarnya bagus, bisa dicat dengan cat putih salju di bagian dalam. Intinya buatlah semenarik mungkin, senyaman mungkin, dan sebaik mungkin. Alasan kita bergelut atau terjun di dalam bisnis thrift, yang pertama adalah bisa dilakukan meski dengan budget yang kecil. Umumnya mereka yang berbisnis thrift ini akan terjun langsung ke pasar barang bekas untuk memilih dan memilah sendiri barang apa saja yang akan mereka beli. Sahabat DBS tentu saja bisa menyontek cara ini untuk meminimalisir pengeluaran dibanding harus membeli stok barang thrift secara online. Tak perlu budget yang besar. Sahabat DBS bisa mendapatkan barang bagus dengan modal sedikit. Sahabat DBS pun bisa memilih baju lama milikmu atau keluargamu yang masih layak dipakai. Tentu saja hal ini semakin meminimalisir budget sahabat DBS. Yang kedua, minim risiko kerugian. Bila sahabat DBS merasa beberapa produk yang sahabat DBS jual tak kunjung dilirik pembeli padahal stok barangnya masih banyak, sahabat DBS dapat meminimalisir kerugiannya dengan cara menjual paket usaha. Paket usaha ini sahabat DBS menentukan sendiri aturannya. Misalnya sahabat DBS akan menjual paket usaha sebesar 200.000 atau minimal 35 piece dapat kortingan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah bantu menyelamatkan bumi dari bahaya pencemaran lingkungan. Industri pakaian merupakan salah satu industri penyumbang polusi terbesar di dunia. Semakin tinggi jumlah pakaian yang diproduksi, tentu semakin tinggi pula polusi yang dihasilkan oleh industri. Salah satu cara mengurangi secara sederhana adalah dengan mulai mengenakan pakaian bekas. Bekas tapi layak pakai. Oleh sebab itu, juga mulai banyak thrift shop bermunculan. Dan yang utama adalah profit di thrift shop lebih menguntungkan. Dan yang keempat adalah pemasaran yang mudah. Di zaman modern, di zaman serba digital ini, kemudahan manusia untuk mengakses informasi sudah sangatlah cepat. Banyak sosial media merebak menjadi ladang pemasaran yang manis bagi kami atau bagi pelaku usaha. Sahabat DBS dapat mempromosikan apa saja atau produk yang dijual oleh sahabat DBS dengan sangat mudah, yang langsung
sampai atau tepat sasaran kepada target. Oke sahabat YBS, yang kelima adalah tidak akan sepi peminat, karena peminat drift sangat banyak sekali. Apabila sahabat YBS berminat mau memesan bal besar, bisa hubungi kami. Dan apabila berminat dengan produk kami, bisa kunjungi marketplace kami, Shopee kami, dan ikut gabung di dalam grup WA kami. Silakan kalau mau lihat-lihat dress, mungkin ada yang minat, silakan hubungi kami.
you would understand if I was fragile in your hand. You looked away when I was lost, just another day that I needed you most. Running for my life, running for my life. Nobody's here to hold me tonight. Running for my life, running for my life. Nobody's gonna make this right. Drop. You would understand if I was fragile in your hand. You looked away when I was lost, just another day that I needed you most. Running for my life, running for my life. Nobody's here to hold me tonight. Running for my life, running for my life. Nobody's gonna make this right. Drop.
you would understand if I was fragile in your hand. You looked away when I was lost, just another day that I needed you most. Running for my life, nobody's here to hold me tonight. Running for my life, nobody's gonna make this Oke sahabat DBS, terima kasih atas perhatiannya, tontonannya, like-nya, subscribe-nya, dan semuanya. Terima kasih. Untuk kedepannya, kami Hakikat Ilmu akan berbagi ilmu, cara dan pengalaman yang lebih bermanfaat, yang mungkin bisa diambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Terima kasih semua sahabat DBS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not sure if you know this, but when we first